Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Edlin 45210003 dari AFI semester 2. Di sini saya akan berusaha menjawab 3 pertanyaan untuk UAS metodologi studi Islam. Yang mana pertanyaan pertama tersebut, seperti apa sifat dasar ajaran Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam? Sifat dasar agama Islam jika dikaji dalam perspektif studi Islam itu, yang pertama, agama itu bersifat toleran. Toleran di sini dimaksudkan bahwa agama Islam itu mampu menerima keterbukaan, keberagaman yang ada seperti keberagaman ras, suku bangsa, bahkan agama. Agama Islam sendiri tidak mendiskriminasi agama lain ataupun memusuhi karena toleransi tersebut. Yang kedua, agama itu bersifat pemaaf. Pemaaf di sini dimaksudkan bahwa dalam setiap umat beragama itu saling memaafkan, karena memaafkan itu adalah suatu sifat yang mulia. Bahkan Allah pun mau memaafkan seseorang jika seseorang itu bertaubat. Yang ketiga, agama Islam itu tidak memaksa, sama seperti hampir sama dengan penjelasan yang di atas, yang sebelumnya, bahwa agama itu bersifat tidak memaksa. Islam itu tidak memaksa orang lain untuk masuk ke agama Islam, tetapi agama Islam tersebut membuktikan bahwa agama Islam itu adalah agama yang baik dan agama yang benar melalui bukti, bukan memaksa seseorang. Yang kemudian agama itu bersifat saling menghargai. Saling menghargai di sini hampir mirip dengan yang toleransi, karena agama Islam itu tetap saling menghargai agama-agama lain. Mereka tetap berhubungan baik walaupun berbeda agama. Kemudian dari penjelasan Bapak pun, sifat dasar agama Islam ini juga bersifat rasional dan sederhana praktiknya. Rasional itu, agama Islam itu dapat kita rasionalkan. Segala hal berhubungan dengan agama dapat kita rasionalkan, dan tidak ada ketertutupan yang dalam agama Islam ini, karena agama Islam ini sangat terbuka dan mampu dirasionalkan, sehingga tidak membuat umat beragama Islam ini ragu akan agama Islam ini. Kemudian praktiknya yang sederhana itu ada seperti dalam praktik ibadah. Praktik ibadah dalam agama Islam itu sendiri tidaklah sulit, karena agama itu bersifat fleksibel. Contohnya saja, jika orang sholat, jika dia sakit dan tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk, dan jika tidak mampu duduk, maka diperbolehkan sholat dalam keadaan berbaring. Begitu praktisnya dan fleksibelnya agama Islam itu. Kemudian agama Islam itu universal dan aman. Universal di sini bersifat umum. Agama Islam itu sangat luas cangkupannya, dan aman adalah dan aman. Agama Islam
sangat mencintai kedamaian tersebut. Soal kedua dari pembahasan materi-materi mata kuliah metodologi studi Islam, apa kesimpulan yang bisa saudara ambil terhadap pemahaman keislaman saudara? Dengan mempelajari mata kuliah metodologi studi Islam ini, kita mampu memahami agama Islam itu dari berbagai hal, seperti namanya saja metodologi studi Islam. Metode itu ada cara-cara kita mempelajari agama Islam itu sendiri, mulai dari kita memahami apa itu agama Islam sebenarnya, apa definisi, serta sifat dasar, pendekatan-pendekatan kita dalam mempelajari agama Islam itu. Karena agama Islam itu sendiri bersifat sangat luas dan memiliki cangkupan yang luas. Agama Islam itu dapat dipelajari dari berbagai aspek, dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut pandang sosial, politik, keagamaan, hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang banyak sudut pandang yang kita bisa pelajari, agar kita tidak mempelajari agama Islam itu dari satu sudut pandang saja. Karena jika kita mempelajari agama Islam itu hanya dari sudut pandang saja, di kemudian hari kita bisa jika seseorang tersebut berbeda mempelajari Islam dari sudut pandang yang lain, maka kita dapat dengan mudah menganggap orang tersebut salah. Padahal hal itu disebabkan oleh karena kita sendiri tidak mempelajari Islam itu secara menyeluruh dari berbagai sudut pandang. Maka di sini kita dapat mengetahui apa perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Karena di dalam Islam sendiri banyak terbagi dari teologi yang berbeda, dan setiap teologi itu memiliki pemahaman yang agak berbeda-beda sedikit-sedikit. Kemudian pertanyaan yang ketiga, coba jelaskan materi yang saudara kuasai selain materi soal yang di atas. Di sini saya berusaha memahami materi makalah mengenai Islam historis dan Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif sendiri adalah Islam yang acuannya didasarkan kepada norma-norma atau ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam, yang mana norma-norma dan aturan-aturan tersebut didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kajian-kajian yang dapat terlahir dari sudut pandang Islam normatif ini seperti kajian fikih, kajian teologi, dan kajian sufi, tasawuf atau sufisme. Karena tiga kajian tersebut sangat didasarkan kepada isi Al-Quran, seperti hukum fikih yang didasarkan dari Al-Quran yang dari dalil Al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum-hukum fikih, dan kemudian diterjemahkan bagaimana secara luas, secara mendetail, agar umat beragama Islam itu dapat gampang memahami bagaimana praktek-praktek dari hukum fikih tersebut. Kemudian Islam historis.
Islam historis sendiri artinya kan sejarah. Berarti di sini Islam di didasarkan dari fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian eh, di ma- di masa Islam yang berhubungan dengan agama Islam itu, yang berhubungan dengan agama Islam, dan itu adalah merupakan suatu sejarah bagi Islam sendiri, yang berhubungan dengan uh, sistem sosial masyarakat, dan ya berhubungan dengan individu, kelompok, dan lain sebagainya. Kajian-kajian yang bisa lahir dari Islam historis sendiri itu seperti uh, keilmuan sosiologi, antropologi serta uh, apa namanya itu, antropologi, karena merupakan suatu ketiga kajian tersebut membahas tentang sistem sosial, bukan saja sistem sosial tetapi lebih ke individu. Seperti antropologi lebih membahas tentang individu seseorang dalam bersosial, yang kemudian sosiologi membahas tentang hubungan sosial di masyarakat, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dan kemudian antropologi pun membahas tentang kejiwaan atau mental seseorang. Hal ini juga berhubungan dengan sosial masyarakat. Kemudian kajian normatif dan historis ini, jika dilihat dari bahasanya, mungkin bisa merupakan dua sudut pandang yang sangat berbeda. Di dua sudut pandang berbeda ini bukan dalam artian yang buruk, tapi kedua ini jika digabungkan bisa saling mengisi dan saling melengkapi dalam memahami Islam, itu sendiri. Karena dari segi sejarah dan dari segi norma-norma atau ajaran, jika digabungkan akan menghasilkan sesuatu hal pemahaman yang lebih lengkap. Kemudian hubungan Islam secara normatif dan Islam secara historis juga sangat berhubungan, karena di dalam sejarah Islam pun pasti terkandung norma-norma atau beberapa ajaran-ajaran yang diceritakan dalam sejarah tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.